Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video ini saya bersama rekan-rekan saya Zidni Zakiyah dan Ardi Wibowo akan menjelaskan perbandingan sistem pendidikan di negara Turki dan Inggris. Insyaallah kita mulai dari negara Turki terlebih dahulu, mulai dari filosofi pendidikan, struktur sekolah, kurikulum, pendidikan agama, metode pembelajaran, sistem ujian pendidikan tinggi hingga biaya pendidikannya. Pertama, mengenai filosofi pendidikan. Pendidikan modern di Turki banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mustafa Kemal Atatürk melalui ideologi Kemalismenya. Pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk membangun bangsa yang modern, maju dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, pendidikan di Turki menekankan nilai nasionalisme, reformasi, penguasaan ilmu pengetahuan, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kedua, struktur jenjang sekolah. Turki menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun dengan sistem yang dikenal sebagai model 4+4+4. Artinya siswa menempuh 4 tahun di setiap jenjangnya, SD, SMP, dan SMA. Sistem ini mulai diterapkan pada tahun 2012 sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kurikulum pendidikan. Kurikulum nasional Turki ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Turki, sastra Turki, matematika, fisika, kimia, biologi, geometri, sejarah Turki, geografi, bahasa Inggris, serta berbagai bahasa asing lainnya seperti bahasa Arab, Jerman, Prancis, Jepang, Rusia, dan Italia. Selain itu, Turki juga mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada STEM, berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi teknologi untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Keempat, mengenai pendidikan agama Islam. Pada masa Kesultanan Utsmani, pendidikan sangat berfokus pada pembelajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman. Namun setelah reformasi Atatürk, sistem pendidikan menerapkan prinsip sekularisme, sehingga sekolah agama berada di bawah kontrol negara dan pendidikan agama sempat dihapus dari sekolah pada tahun 1933. Saat ini pendidikan agama kembali diajarkan dalam kurikulum nasional melalui mata pelajaran agama dan etika. Kelima, metode pembelajaran. Pemerintah Turki terus mendorong penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Berbagai sekolah telah memanfaatkan smart classroom, e-learning, pembelajaran berbasis STEM, serta metode kolaboratif yang bertujuan mengembangkan keterampilan komunikasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Keenam, sistem ujian. Sistem pendidikan Turki dikenal cukup kompetitif, terutama dalam proses masuk perguruan tinggi. Siswa harus mengikuti ujian nasional yang ketat, sehingga budaya belajar di Turki cenderung berorientasi pada pencapaian akademik. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah terus melakukan reformasi, khususnya pada bidang matematika, sains, dan literasi. Ketujuh, pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di Turki diawasi oleh Dewan Pendidikan Tinggi atau YEK. Lembaga ini bertugas mengatur standar mutu, kurikulum inti, dan pengelolaan pendidikan tinggi. Selain universitas negeri, terdapat juga universitas swasta yang beroperasi dengan sistem nirlaba namun tetap berada di bawah pengawasan YEK. Saat ini Turki menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa internasional karena memiliki banyak program berbahasa Inggris dan letak geografis yang strategis di antara Asia dan Eropa. Terakhir, mengenai biaya pendidikan, sekolah negeri di Turki dapat diakses secara gratis. Selain itu, biaya kuliah di universitas negeri relatif terjangkau dibandingkan banyak negara Eropa lainnya. Pemerintah Turki juga menyediakan berbagai program beasiswa yang menarik bagi mahasiswa lokal maupun internasional. Demikian pemaparan mengenai sistem pendidikan di Turki. Insya Allah selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zidni Zakiyah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Inggris. Yang pertama ada filosofi pendidikan di Inggris. Sejarah pendidikan di Inggris telah berlangsung sejak didirikannya Grammar School pertama di Canterbury pada tahun 598 Masehi. Namun baru pada 1960-an studi sejarah pendidikan berkembang menjadi disiplin akademik tersendiri melalui History of Education Society yang awalnya mengkaji hubungan pendidikan dengan dinamika sosial, lalu bergeser menjadi lebih akademik dan spesifik hingga sempat terisolasi dari praktik nyata, sebelum akhirnya di abad ke-21 kembali meluas dengan pendekatan internasional dan multidisipliner yang mencakup isu gender, kolonialisme, dan pemahaman belajar siswa dari berbagai latar belakang. Sementara itu, dalam praktik pembelajarannya, pendidikan karakter dan keterampilan hidup tidak diajarkan secara terpisah, melainkan diintegrasikan langsung ke dalam kegiatan sekolah dan mata pelajaran, dengan penekanan khusus pada berpikir kritis, kreativitas, dan manajemen diri sebagai bekal menghadapi kompleksitas kehidupan dewasa. Selanjutnya ada struktur jenjang sekolah. Sistem pendidikan di Inggris tersusun dalam 5 jenjang yang berurutan dimulai dari pra-primer untuk anak usia 3-4 tahun. Ada struktur jenjang sekolah. Sistem pendidikan di Inggris tersusun dalam 5 jenjang yang berurutan dimulai dari pra-primer untuk anak usia 3-4 tahun. Kemudian dilanjut dengan pendidikan primer untuk usia 4-11 tahun, kemudian pendidikan sekunder untuk usia 11-16 tahun, lalu pendidikan lanjutan pada usia 16-18 tahun, dan terakhir pendidikan tinggi bagi mereka yang telah melewati usia 18 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, sistem sekolah di Inggris ini terbagi ke dalam beberapa jenjang, yaitu yang bernama Early Years Foundation Stage, Primary School, beberapa jenjang yaitu yang bernama Early Years Foundation Stage, Primary School, Secondary School, Sixth Form atau College, dan Higher Education. Setiap jenjang dirancang dengan kurikulum tersendiri yang tentunya disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Nah, yang selanjutnya ada kurikulum pendidikan di Inggris. Nah, kebijakan pendidikan di Inggris dimulai dari pergeseran kurikulum yang awalnya didominasi sastra dan filsafat klasik menuju pengakomodasian kebutuhan industri melalui mata pelajaran matematika, sains, dan teknik pada era revolusi industri. Hingga puncaknya pada Education Reform Act di tahun 1988 yang melahirkan kurikulum nasional untuk pertama kalinya, yaitu sebuah terobosan yang menyamakan standar pembelajaran di seluruh sekolah. Setelah sebelumnya setiap institusi bebas menentukan isi dan metode pengajarannya sendiri, yang berujung pada ketimpangan kualitas antar wilayah. Kurikulum nasional ini pun terus diperbaharui seiring perkembangan zaman. Dan di abad ke-21, teknologi informasi dan komunikasi seperti pemrograman, penggunaan seiring perkembangan zaman. Dan di abad ke-21, teknologi informasi dan komunikasi seperti pemrograman, penggunaan perangkat lunak, dan keamanan cyber menjadi bagian integral. Sementara isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keberlanjutan turut diintegrasikan untuk membentuk generasi muda. Nah, selanjutnya ada pendidikan agama Islam di Inggris. Nah, pendidikan agama Islam di Inggris sudah hadir dalam 2 jalur utama, yaitu dalam kurikulum sekolah negeri sebagai bagian dari Religious Education atau RE, dan melalui sekolah-sekolah Islam swasta. Di sekolah negeri, representasi Islam dalam buku teks RE masih menghadapi tantangan karena penggambarannya cenderung stereotipikal, kurang beragam, dan esensialis, sehingga muncul pendekatan alternatif seperti penggunaan hermeneutik dan pengenalan konsep ijtihad untuk membantu siswa memahami keragaman pemikiran Islam. Sementara itu, sekolah-sekolah Islam swasta berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, siswa memahami keragaman pemikiran Islam. Sementara itu, sekolah-sekolah Islam swasta berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kurikulum nasional untuk membentuk identitas siswa muslim melalui pengembangan spiritual, pengembangan moral, dan akademik dalam satu kerangka terpadu, meskipun belum memiliki kurikulum islami yang terstandarisasi. Selain itu, pendidikan Islam juga berlangsung di sekolah komunitas atau maktab berbasis masjid, di mana para guru perempuan muslim memandangnya sebagai sarana mencetak duta-duta muslim. Nah, yang selanjutnya yaitu metode belajar. Pendidikan di Inggris menerapkan beragam metode pembelajaran, yaitu subject-based learning sebagai pendekatan dominan. Nah, namun ada dorongan kuat untuk mengintegrasikan interdisciplinary learning meski terkendala waktu, sumber daya, dan budaya sekolah. Metode lain yang diterapkan seperti inquiry-based learning, yaitu terutama dalam sejarah, mengembangkan pemikiran kritis melalui analisis bukti.
Nah, selanjutnya ada sistem ujian di Inggris. Sistem ujian di Inggris terstruktur secara terstandarisasi dan terintegrasi dengan kurikulum nasional. Dimulai dari National Curriculum Test di setiap key stage untuk mengukur pencapaian literasi dan numerasi. Kemudian di usia 16 tahun, seluruh siswa wajib mengikuti ujian GCSE sebagai tolak ukur kelulusan pendidikan menengah pertama. Dan bagi yang ingin melanjutkan ke universitas wajib menempuh program A-Level selama 2 tahun yang nilainya menjadi penentu utama penerimaan perguruan tinggi. Dan bagi yang ingin melanjutkan ke universitas wajib menempuh program A-Level selama 2 tahun yang nilainya menjadi penentu utama penerimaan perguruan tinggi. Sistem penilaian ini menerapkan standar ketat melalui proses marking dan grade boundaries yang dikelola Ofqual untuk menjamin keadilan dan konsistensi. Sementara pemerintah secara berkala melakukan peninjauan kurikulum dan penilaian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta standar internasional seperti PISA yang diperkuat dengan National Reference Test untuk memantau standar kemampuan bahasa Inggris dan matematika dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa ujian di Inggris tidak hanya mengukur prestasi, tapi juga sebagai instrumen akuntabilitas sekolah. Selanjutnya ada universitas dan pendidikan tinggi. Nah, sistem pendidikan tinggi di Inggris bersifat university-led dengan keanekaragaman antar negara bagian. Skotlandia menerapkan model 4 tahun dengan spesialisasi di tahun ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Bang Mustafa dan Kak Zidni mengenai perbandingan sistem pendidikan di Turki dan Inggris. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan budaya, kebutuhan masyarakat, serta tujuan pembangunan nasionalnya. Yang pertama itu ada filosofi. Sistem pendidikan di Turki berlandasan pada Kemalisme yang menekankan nasionalisme, sekularisme, dan modernisasi bangsa. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membangun masyarakat setelah berdirinya Republik Turki. Sementara untuk sistem pendidikan di Inggris berakar pada tradisi pendidikan yang telah berkembang sejak lama, dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta pembentukan karakter yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya jenjang sekolah di Turki pendidikan wajib berlangsung selama 12 tahun dengan sistem yaitu 4 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah pertama, dan 4 tahun sekolah menengah atas. Di Inggris, jenjang pendidikan terdiri atas 5 tahapan yaitu Early Years, Primary, Secondary, Sixth Form, dan Higher Education. Selanjutnya ada kurikulum di Turki ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan mencakup pada mata pelajaran seperti bahasa Turki, matematika, sains, sejarah, geografi, serta bahasa asing dengan orientasi pada pengembangan STEM dan literasi teknologi. Di Inggris, kurikulum mengacu pada nasional kurikulum yang memuat mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, dan sains, serta mata pelajaran tambahan seperti komputing, sejarah, geografi, musik, dan pendidikan jasmani dengan integrasi isu global dan literasi digital. Selanjutnya ada pendidikan agama Islam. Di Turki, pendidikan agama pada Kesultanan Utsman berbasis Al-Quran. Kemudian sempat dihapus pada tahun 1933 akibat kebijakan sekularisasi dan kini kembali diajarkan dalam bentuk mata pelajaran agama dan etika di kurikulum nasional. Di Inggris, pendidikan agama diajarkan melalui mata pembelajaran religious education di sekolah negeri. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di Turki memanfaatkan teknologi melalui smart classroom learning, pembelajaran berbasis STEM dan kerjasama antar siswa sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Sementara di Inggris, metode pembelajaran berkembang dari pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa melalui pembelajaran berbasis penyelidikan inquiry, pendekatan interdisipliner, dan penguasaan kompetensi. Baik, selanjutnya ada sistem ujian. Sistem ujian di Turki sangat kompetitif karena seleksi masuk perguruan tinggi dilakukan melalui uji nasional yang ketat sehingga budaya belajar lebih berorientasi pada pencapaian akademik. Dan di Inggris, penilaian dilakukan melalui SATS pada pendidikan dasar, GCS pada usia sekitar 16 tahun dan A-Level pada usia 16-18 tahun sebagai syarat utama masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya ada pendidikan tinggi. Di Turki, pendidikan tinggi dikelola oleh YÖK dengan banyak kampus swasta nirlaba yang menawarkan biaya terjangkau dan program berbahasa Inggris. Dan di Inggris, universitas lebih mandiri, pendaftaran melalui UKAS serta tersedia jalur akademik dan vokasi. Yang terakhir itu ada biaya pendidikan. Di Turki, sekolah negeri gratis dan biaya kuliah
relatif terjangkau, didukung berbagai beasiswa pemerintah. Dan di Inggris sekolah negeri juga gratis, tetapi biaya kuliah dan biaya hidup terutama bagi mahasiswa internasional jauh lebih tinggi atau lebih mahal.